Kisah hidup Johnny Indo, perampok kelas kakap yang membantu rakyat miskin hingga berhasil kabur dari Nusa Kambangan, akhir hidupnya tak terduga. Lahir di Garut tanggal 6 November tahun 1948, Johannes Hubertus Ekenboom, atau lebih populer dengan nama Johnny Indo, adalah preman terkenal di Indonesia pada tahun 1970-an. Mereka sempat membuat geger, karena kerap melakukan aksi perampokan terhadap orang-orang kaya asing di Indonesia. Ia bergerak bersama komplotannya, yang diberi nama Gangster Pachinko, pasukan China Kota. Saat itu yang menjadi target rampok saya adalah orang-orang kaya asing di Indonesia, katanya. Mereka juga banyak mengambil harta dari Indonesia, makanya saya rampokin dan uangnya saya bagi-bagikan ke masyarakat miskin. Selama melangsungkan aksinya, merampok emas pada akhir tahun 1970, hingga awal tahun 1980, dia telah mengumpulkan 129 kg emas. Namun jumlah yang sangat banyak tersebut, justru dibagikan kepada masyarakat miskin. Kehadiran Johnny Indo dan Gangster Pachinko, tentu saja menjadi target dari kepolisian yang saat itu masih bersatu dengan ABRI. Aksi paling terkenal Johnny Indo adalah, merampok toko emas di Cikini, Jakarta Pusat, pada tahun 1979. Johnny Indo berhasil ditangkap di Sukabumi. Setelah kelompok Pachinko lebih dulu ditangkap, Johnny Indo kemudian dijatuhi hukuman penjara 14 tahun di Nusa Kambangan. Namun, baru 3 tahun menjalani hukuman, ia dan gerombolannya yang berjumlah 34 orang, berusaha melarikan diri dari Nusa Kambangan. Kisah pelarian Johnny Indo dari Nusa Kambangan sempat menggegerkan publik kala itu. Bisa dibilang, Johnny Indo termasuk nekat, karena Nusa Kambangan dikenal sebagai penjara paling mengerikan, dengan keamanan super ketat. Mulanya Johnny Indo mencari kelemahan sistem keamanan untuk mencari pintu keluar Nusa Kambangan. Dia kerap memperhatikan kebiasaan para sipir berbekal dari pengalamannya sehari-hari. Napi yang pengin kabur, bilang, "Nih batu bagus," dan tawar-tawarin ke petugas. Karena celah jeruji hanya 10 cm, sedangkan batunya berdiameter 20 cm, petugas harus membuka pintu untuk memegang batu. Di sanalah Johnny dan narapidana lain bersama-sama mendorong petugas, mengambil senjata, dan bergegas kabur. Pada akhirnya, tercatat 34 narapidana kabur menuju hutan termasuk Johnny Indo, juga para napi yang tak masuk rencana pelarian. Kita suruh anak buah lepas perlengkapan baju, ikat pinggang, dikasih ke jalan, dibuang ke arah yang salah. Kita kembali lagi, lewat jalan lain dan jangan meninggalkan jejak kaki ke jalan yang kita lari, tuturnya. Saat di hutan, sebagian narapidana yang tak sudah pasrah pada akhirnya tertembak dan diterkam binatang buas. Ketika itu hutan di Nusa Kambangan memang menyeramkan, karena terdapat ular berbisa, macan kumbang, hingga binatang buas lainnya. Setelah sukses kabur dari Nusa Kambangan, foto para napi terpampang di penjuru kota. Media massa terus mengabarkan kondisi terkini terkait pelarian napi dari penjara. Banyak masyarakat yang ketakutan karena para napi yang kabur dari Nusa Kambangan dinilai menakutkan. Salah satunya saat Johnny Indo naik bus dan para penumpang, kondektur, serta sopir tidak berani melapor ke polisi karena ketakutan. Polisi sempat naik ke dalam bus untuk mencari Johnny Indo dan lainnya. Walaupun banyak yang melihat, namun tak ada yang berani melapor bahwa napi berada dalam bus tersebut. Namun, setelah 12 hari pelarian, dia ditangkap polisi dan kembali menjalani masa tahanan. Usai menjalani masa hukuman, Johnny Indo memutuskan mualaf dan menjadi seorang aktor.